Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dari mahasiswa Universitas Widya Mataram akan melakukan presentasi tentang use case untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah analisis perancangan sistem informatika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arumi Maswati dengan NIM 202422046. Dan saya Aiwan Trisha dengan NIM 1824211848. Dan saya Flavianus Jimenez Moraes dengan NIM 1814281801. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan use case tentang Gojek. Sebelumnya, Gojek merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi yang menggunakan armada ojek motor yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. PT Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021. Gojek Indonesia sendiri adalah tempat untuk membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut menyejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia. Selanjutnya, berikut ini merupakan use case Gojek. Use case ini ada dua, yaitu dari point of view customer secara garis besar seperti ini. Kemudian ada juga use case dari driver. Aktor dalam use case ini ada dua, yaitu aktor customer dan aktor driver. Sehingga use case-nya ada dua. Untuk selanjutnya yaitu secara detail use case diagram dari point of view customer. Dalam hari ini, use case ini ada use case login, use case register, use case validasi data, use case memilih layanan jasa Gojek, use case order, use case memilih lokasi pickup dan destinasi, use case payment, use case tagihan, use case feedback, use case top up, use case saldo, use case transfer, use case rekening bank, use case sesama GoPay. Untuk penjelasannya yang pertama, secara urutan customer harus melakukan login. Untuk menggunakan use case login, harus include use case register. Kemudian include dengan use case validasi data. Jadi customer harus melakukan registrasi data dan memberikan data untuk divalidasi oleh sistem data yang telah dimasukkan. Kemudian use case memilih layanan jasa. Use case memilih layanan jasa include dengan use case login, use case register, use case validasi data. Customer untuk memilih layanan jasa di aplikasi Gojek harus melakukan login dahulu dan mempunyai data yang valid. Kemudian, customer melakukan use case order. Use case ini bisa digunakan ketika customer sudah mempunyai akun aktif, sehingga use case order include dengan use case login, use case register, dan use case validasi data. Kemudian use case memilih lokasi pickup dan destinasi merupakan use case extended dari use case order. Use case extended memilih lokasi pickup dan destinasi ini contohnya adalah ketika customer menggunakan aplikasi Gojek memilih menu Kuret, Gopar, dan sebagainya yang memerlukan lokasi pickup dan destinasi. Sedangkan use case extended memilih lokasi dan pickup dan destinasi yang ini tidak digunakan, contohnya adalah ketika customer menggunakan menu Peduli Lindungi di aplikasi Gojek. Kemudian use case selanjutnya adalah use case payment. Use case payment mempunyai dua extended use case, yaitu extended order dan use case extended tagihan. Sehingga untuk melakukan customer bisa memilih use case yang digunakan adalah payment untuk extended order atau payment untuk extended tagihan. Sebelumnya juga perlu
ketahui bahwa untuk menggunakan use case payment ini, customer harus mempunyai akun yang aktif, sehingga use case ini include dengan use case login, use case register, dan use case validasi data. Selanjutnya yaitu use case feedback. Customer dapat melakukan use case feedback jika customer mempunyai akun yang aktif. Use case feedback ini dilakukan setelah order dan payment sudah dilakukan. Kemudian use case top up. Use case top up digunakan customer untuk menambahkan use case saldo. Use case top up ini harus bisa digunakan ketika customer sudah mempunyai akun yang aktif. Selanjutnya yang terakhir adalah use case transfer. Use case transfer ini mempunyai dua extended, yaitu use case extended rekening bank dan use case extended sesama GoPay. Customer bisa menggunakan use case ini ketika customer sudah mempunyai akun yang aktif. Untuk melakukan transfer, customer bisa memilih antara use case extended rekening bank atau sesama GoPay. Untuk selanjutnya yaitu use case diagram dengan point of view oleh driver. Yang pertama adalah use case yang ada di dalam sini adalah pertama use case login, use case register, use case validasi data, use case menerima data order, use case konfirmasi order, use case menerima payment. Driver harus login menggunakan use case login yang include dengan use case register, yang include dengan use case validasi data. Jadi driver untuk menggunakan aplikasi harus mempunyai akun yang aktif. Kemudian use case selanjutnya adalah use case menerima data order. Driver dapat menerima data order bila driver sudah mempunyai akun yang aktif. Use case selanjutnya yaitu untuk use case konfirmasi order, yaitu untuk mengkonfirmasi order ke customer atau ke restoran. Use case ini dapat digunakan bila driver sudah mempunyai akun yang aktif. Selanjutnya yaitu use case menerima payment. Use case ini dapat digunakan bila driver sudah menyelesaikan order dan mempunyai akun yang aktif, sehingga nanti payment akan diteruskan sistem ke akun driver. Untuk selanjutnya yaitu narrative use case yang akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Narrative use case customer. Nama use case, deskripsi, login use case ini digunakan customer untuk login ke sistem yang mempunyai fungsi yang relevan dengan peran customer. Aktor customer pengguna aplikasi GoOjek. Include use case. Yang pertama, customer sudah melakukan register akun, dan kedua, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Yang pre-condition, yang pertama, customer harus mempunyai akun yang valid. Post-condition, yang pertama, sistem menampilkan halaman utama. Skenario normal, pertama, sistem meminta username dan password milik customer yang sudah register. Dan kedua, customer memasukkan username dan password. Yang ketiga, customer mengirimkan username dan password. Yang keempat, sistem validasi data username dan password. Yang kelima, sistem memverifikasi username dan password. Yang keenam, sistem menampilkan halaman utama aplikasi customer. Yang ketujuh, use case berakhir. Nama use case, skenario alternatif, login. Yang pertama, customer tidak mempunyai akun di aplikasi. Pertama, nomor 1, customer registrasi akun baru. Yang kedua, sistem memvalidasi data registrasi customer. Yang ketiga, sistem meminta username dan password akun customer. Yang keempat, use case dapat dilanjutkan dari langkah 2. Skenario alternatif.
4A, username dan atau password yang tidak valid. Pertama, sistem menampilkan pesan username dan atau password salah. Kedua, sistem meminta username dan password. Yang ketiga, use case dapat dilanjutkan dari langkah-langkah 2. Nama use case, deskripsi use case, memilih layanan jasa Gojek. Use case ini digunakan customer untuk memilih layanan jasa aplikasi Gojek pada menu di halaman utama aplikasi. Nama use case aktor, customer pengguna aplikasi Gojek. Yang precondition, pertama customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer sudah melakukan registrasi akun. Ketiga, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Pro condition, yang pertama, sistem menampilkan tampilan layanan yang jasanya dipilih oleh customer. Skenario normal, yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Kedua, sistem menampilkan halaman utama aplikasi customer. Yang ketiga, customer memilih layanan jasa dari menu halaman utama aplikasi. Yang keempat, sistem menampilkan tampilan layanan yang jasanya dipilih. Yang kelima, use case berakhir. Nama use case, skenario alternatif, memilih layanan jasa Gojek. 3A, sistem tidak menampilkan layanan yang dipilih. Yang pertama, sistem menampilkan pesan seperti ini Anda sedang offline, cek koneksi internet Anda dan coba lagi. Yang kedua, customer kembali ke menu utama. Yang ketiga, use case dapat dilanjutkan dari langkah-langkah 2. Nama use case, deskripsi, order. Use case ini digunakan customer untuk memesan layanan jasa melalui sistem. Customer mengisi detail pesanan. Untuk layanan yang perlu menggunakan lokasi, sistem meminta data lokasi dan customer mengisi lokasi. Kemudian sistem menerima detail data pesan. Data tersebut dikirimkan ke sistem driver. Aktor customer pengguna aplikasi Gojek. Include use case, yang pertama customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer sudah melakukan register akun. Yang ketiga, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Extended use case, yang pertama customer perlu memilih lokasi pickup dan destinasi untuk layanan yang dipilih. Precondition, yang pertama customer sudah memasuki menu layanan jasa yang dipilih. Post condition, sistem menampilkan pesanan di proses dan tahapan proses sampai pesanan selesai. Nama use case, skenario normal, order. Yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer mengisi detail pesanan. Yang ketiga, customer order pesanan. Yang keempat, sistem meminta data lokasi untuk jenis layanan tertentu. Yang kelima, customer memilih lokasi pickup dan destinasi. 6, sistem memproses pesanan. Yang ketujuh, sistem mengirim data pesanan ke sistem driver. Yang ke-8, use case berakhir. Skenario alternatif. 3A, customer membatalkan pesanan. Yang pertama, customer tidak jadi memesan. Yang kedua, sistem mengembalikan ke halaman sebelumnya. Yang kelima, customer tidak bisa memilih lokasi.
Yang pertama, customer tidak bisa memilih lokasi secara otomatis. Yang kedua, sistem tidak menampilkan lokasi secara otomatis. Yang ketiga, customer memasukkan lokasi secara manual dengan menggeser titik lokasi. Yang keempat, use case dapat dilanjutkan dari langkah 6. Nama use case, deskripsi, payment. Use case ini digunakan customer untuk membayar pesanan secara online menggunakan GoPay. Pesanan bisa dari pesanan layanan yang baru dibuat oleh customer atau bisa dari tagihan yang customer miliki. Nama use case aktor, customer pengguna aplikasi Gojek. Include use case, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer sudah melakukan register akun. Yang ketiga, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Yang nama use case, extended use case. Pertama, customer memesan pesanan dari layanan jasa. Yang kedua, tagihan yang dimiliki oleh customer. Precondition, customer mempunyai saldo GoPay yang cukup untuk membayar. Post-condition, sistem menampilkan payment berhasil diproses. Nama use case skenario normal, payment. Yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer melakukan payment berdasarkan order atau tagihan. Yang ketiga, sistem meminta password. Yang keempat, customer memasukkan password. Yang kelima, sistem memproses pembayaran. Yang keenam, use case berakhir. Nama use case skenario alternatif. 4i, password salah. Yang pertama, customer memasukkan password yang salah. Yang kedua, sistem menampilkan pesan password salah. Yang ketiga, use case dapat dilanjutkan dari langkah-langkah 3. Nama use case, deskripsi use case, feedback. Use case ini digunakan customer untuk memberikan feedback terhadap layanan yang telah digunakan. Nama use case aktor, customer pengguna aplikasi Gojek. Nama use case include use case. Yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer sudah melakukan register akun. Yang ketiga, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Nama use case precondition. Yang pertama, feedback. Customer sudah melakukan payment untuk order atau tagihan. Yang kedua, sistem sudah menyelesaikan proses order atau tagihan. Nama use case pro condition. Yang pertama, sistem menampilkan hasil feedback dari customer. Nama use case skenario normal. Yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, sistem meminta customer mengisi feedback. Yang ketiga, customer mengisi feedback. Yang keempat, sistem menerima data feedback dari customer. Yang kelima, use case berakhir. Nama use case, deskripsi, top up. Use case ini digunakan customer untuk top up mengisi saldo GoPay melalui ATM atau banking. Nama use case, aktor, top up, customer pengguna aplikasi Gojek. Include use case. Yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer sudah melakukan register akun. Yang ketiga, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Per condition, customer mempunyai akun ATM dan banking. Post condition, yang pertama, sistem menampilkan jumlah saldo yang berhasil ditambah. Nama use case, skenario normal, top up. Yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer memilih
menu top up saldo. Yang ketiga, sistem menampilkan pilihan media untuk melakukan top up. Yang keempat, customer memilih media ATM mobile banking dan masuk ke sistem media untuk top up. Yang kelima, sistem menerima nominal saldo top up dan menambahkan ke sisa saldo. Yang keenam, sistem menampilkan pesan bahwa saldo berhasil diupdate. Yang ketujuh, use case berakhir. Nama use case skenario alternatif top up. Customer top up tidak melalui aplikasi Gojek. Yang pertama, customer langsung melakukan top up melalui ATM atau mobile banking. Yang kedua, use case dapat dilanjutkan di langkah 5. Nama use case transfer. Deskripsi transfer use case ini digunakan customer untuk transfer saldo GoPay ke sesama akun pengguna aplikasi Gojek dan atau transfer saldo ke rekening bank. Nama use case aktor transfer customer pengguna aplikasi Gojek. Nama use case include use case yang pertama, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer sudah melakukan register akun. Yang ketiga, sistem sudah validasi data milik customer yang register. Nama use case extended use case. Yang pertama, transfer customer melakukan transfer saldo ke sesama GoPay. Yang kedua, transfer customer melakukan transfer saldo ke rekening bank. Nama use case precondition. Yang pertama, customer mempunyai saldo GoPay. Post condition, sistem menampilkan jumlah saldo yang berhasil ditransfer. Nama use case skenario normal. Transfer, customer harus login menggunakan akun yang valid. Yang kedua, customer memilih menu transfer saldo. Yang ketiga, customer memilih transfer ke sesama GoPay atau ke rekening bank. Yang keempat, sistem meminta nominal saldo yang akan ditransfer. Yang kelima, customer mengisi nominal saldo yang akan ditransfer. Yang keenam, sistem meminta password. Yang ketujuh, customer memasukkan password. Yang ke-8, sistem memproses transfer saldo. Yang 9, sistem menampilkan pesan bahwa saldo berhasil ditransfer. 10, use case berakhir. Skenario alternatif, nama use case 7A, password salah. Yang pertama, customer memasukkan password yang salah. Yang kedua, sistem menampilkan pesan password salah. Yang ketiga, use case dapat dilanjutkan dari langkah 6. Udah selesai, sekarang Iwan Trisha lanjutkan. Di-unmute dulu, Mbak. Di-unmute dulu. Adapun yang nomor 2, naratif use case driver. Nama use case login. Deskripsi. Use case ini digunakan driver untuk login ke sistem yang mempunyai fungsi yang relevan dengan pesan driver. Aktor, driver atau pengguna aplikasi Gojek. Include use case. 1. Driver sudah melakukan register akun. 2. Sistem sudah validasi data milik driver yang register. Precondition. 1. Driver harus mempunyai akun yang valid. Post condition 1. Sistem menampilkan halaman utama. Skenario normal. Sistem meminta username dan password milik driver yang sudah register. 2. Driver memasukkan username dan password. 3. Driver mengirimkan username dan password. 4. Sistem validasi dan username dan password. 5. Sistem verifikasi username dan password. 6. Sistem menampilkan halaman utama aplikasi driver. 7.
use case berakhir. Nama use case login. Skenario alternatif 1A, driver tidak mempunyai akun di aplikasi. 1. Driver registrasi akun baru. 2. Sistem memvalidasi data registrasi driver. 3. 2. Sistem memvalidasi dan registrasi driver. 3. Sistem meminta username dan password akun driver. 4. Use case dapat dilanjutkan dari langkah 2. Skenario alternatif 4A. Username atau password yang tidak valid. 1. Sistem menampilkan pesan username atau password salah. 2. Sistem meminta username dan password. 3. Use case dapat dilanjutkan dari langkah kedua. Nama use case menerima data order. Deskripsi. Use case ini digunakan driver untuk menerima detail data order yang dipesan oleh customer. Bisa berupa detail barang, lokasi, dan data customer. Aktor, driver, atau pengguna aplikasi Gojek. Include use case. 1. Driver harus login menggunakan akun yang valid. 2. Driver sudah melakukan register akun. 3. Sistem sudah divalidasi data milik driver yang register. Precondition 1. Akun driver sedang aktif untuk menerima order. Postcondition 1. Sistem menampilkan progres driver dalam mengerjakan order. Skenario normal 1. Driver harus login menggunakan akun yang valid. 2. Driver menerima order. 3. Driver mendapatkan detail order. 4. Sistem meminta progress order secara real time. 5. Driver mengisi setiap progress atau tahapan. 6. Use case berakhir. Nama use case, konfirmasi order, deskripsi. Use case ini digunakan driver untuk mengkonfirmasi detail pesanan ke customer melalui sistem dan menginfokan ke sistem progres orderan sampai order selesai dikerjakan. Aktor, driver, atau pengguna aplikasi Gojek. Include use case. 1. Driver harus login menggunakan akun yang valid. 2. Driver sudah melakukan register akun. 3. Sistem sudah divalidasi data milik driver yang register. Precondition 1. Driver sedang menerima order. Postcondition 1. Sistem meminta customer mengisi feedback setelah order selesai dikerjakan. Skenario normal 1. Driver harus login menggunakan akun yang valid. 2. Driver menghubungi customer melalui sistem. 3. Driver mengkonfirmasi detail order customer melalui sistem. 4. Sistem menampilkan progres driver dan dalam mengerjakan order secara real time. 5. Sistem menginfokan bahwa driver telah menyelesaikan order. 6. Use case berakhir. Nama use case menerima payment. Deskripsi. Use case ini digunakan driver untuk menerima payment setelah order dikerjakan. Sistem memberikan nominal payment ke akun driver sesuai dengan nilai payment order yang dikerjakan. Aktor, driver pengguna atau aplikasi Gojek. Include use case. 1. Driver harus login menggunakan akun yang valid. 2. Driver sudah melakukan register akun. 3. Sistem sudah divalidasi data milik driver yang register. Precondition 1. Driver sudah menyelesaikan order. Postcondition 1. Sistem menginfokan payment sudah bertambah ke akun driver. Skenario normal 1. Driver harus login menggunakan akun yang valid. 2.
sistem menerima data order yang telah dikerjakan. 3. Sistem memproses payment ke akun driver jika customer menggunakan payment berupa GoPay. 4. Sistem menginfokan saldo sudah ditambahkan ke akun driver. 5. Use case berakhir. Adapun daftar pusaka, bisa teman-teman semuanya lihat di bawah ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 12. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.